Wang Qiuer berdiri tegak di pelukan Huo Yuhao saat dia berbicara. Dia tinggi pada awalnya, jadi mereka saling menatap saat dia memegang bahu Huo Yuhao dengan kedua tangan. Apakah kamu pernah mencium Dong Er sebelumnya, Yuhao? Wang Qiuer tersenyum, wajahnya yang sangat menawan bersinar berseri, seperti 100 bunga yang mekar. Huo Yuhao mengangguk ringan. Wang Qiuer perlahan-lahan menutup matanya, dan bulu matanya yang panjang dan keriting menyentuh kelopak mata bawahnya. Dia mengangkat kepalanya dengan lembut, dan bibir merahnya tampak indah dan memikat saat dia berbisik, "Cium aku." Huo Yuhao terkekeh. Dia bisa merasakan kelemahannya sendiri. Semua kekuatan dan kekuatan yang dia miliki sepanjang hidupnya akan segera berakhir. Mereka telah menempuh perjalanan lebih dari 50 km dalam waktu sesingkat itu, bahkan berjudul Do Uluo tidak dapat menemukan mereka kecuali mereka melakukan perburuan besar-besaran. Dia masih memiliki dia di dalam hatinya, kehangatan dan gairah yang tak terkatakan langsung keluar dari bibir Qiuer. Huo Yuhao sudah sangat lemah, dan dia tiba-tiba merasa seperti sedikit tersesat, dan pada saat inilah, saat mereka berciuman, dahi Qiuer menghadap ke depan dan menempel erat ke dahinya. Mata takdir mereka yang terbuka menyentuh. Pada saat itu, Huo Yuhao merasa seolah seluruh otaknya akan meledak, dan pemandangan aneh terlintas di benaknya satu demi satu. Dia sedang melihat hutan yang besar dan lebat, di mana pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya yang menjulang tinggi ke langit menghalangi sinar matahari sepenuhnya. Di dunia di mana tumbuhan ada di mana-mana, ada sosok emas kecil tergeletak di tanah ini. Bukankah kamu selalu penasaran mengapa Dong Er dan aku terlihat identik, dan mengapa aku terlihat sangat mirip dengan Dewi Cahaya yang dihasilkan oleh keterampilan fusi jiwa bela dirimu dengannya? Alasannya adalah karena aku menampilkan diriku di hadapan kalian berdua sesuai dengan seperti apa rupa Dewi Cahaya. Apakah kamu tahu siapa aku sekarang? Sosok emas kecil itu perlahan-lahan mengangkat kepalanya, dan pada saat itu, Huo Yuhao merasa seolah otaknya dipukul oleh palu besar. Semua keraguan, kecurigaan, dan ketidakpastian dalam pikirannya tiba-tiba hilang dalam sekejap. Dia akhirnya mengerti mengapa dia terlihat sangat mirip dengan Dong Er, dan mengapa dia lebih dekat dengan Dewi Cahaya di dalam hatinya. Dia akhirnya mengerti mengapa dia bisa bergerak di hutan Great Star Dou tanpa hambatan, dan mengapa dia memiliki perasaan yang aneh terhadap makhluk jiwa, sampai pada titik di mana dia akan menyelamatkan beruang cakar teror emas gelap itu. Dia akhirnya mengerti mengapa dia kadang-kadang merasakan keakraban dengannya, dan mengapa dia memiliki Eye of Destiny seperti dia. Dia akhirnya mengerti kenapa dia selalu muncul di sisinya setiap kali dia dalam bahaya. Dia akhirnya mengerti mengapa dia tahu segalanya tentang dia, dan mengapa dia begitu akrab dengannya. Dan mengapa dia terus-menerus muncul di sampingnya. Itu karena dia bukanlah manusia, itu karena dialah yang memberinya mata takdir, itu karena dialah yang mengendalikan takdir, dan utusan takdir. Itu karena dia telah melihat ingatannya sejak lama. Dia adalah singa emas bermata tiga. Singa emas bermata tiga telah meninggalkan kesan mendalam pada dirinya di hutan bintang besar Dou, dan memberinya mata takdir. Singa mengendalikan nasib dan kekayaan seluruh hutan bintang besar Dou, dan sangat bermanfaat serta membantu semua makhluk jiwa lainnya di dalam hutan. 10 binatang buas besar dan makhluk jiwa kuat lainnya melindunginya di hutan bintang besar Dou, Qiuer. Qiuer sebenarnya adalah singa emas bermata tiga. Lautan spiritual Huo Yuhao akan segera terbakar sepenuhnya pada saat ini. Namun informasi yang tiba-tiba ini menyebabkan semangatnya gemetar karena semua keheranan itu. Dia hendak mewariskan permaisuri es, permaisuri salju, dan cacing es mimpi langit kepada Qiuer, tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain berhenti. Qiuer, kamu. Ya, saya adalah singa emas bermata tiga. Akulah singa emas bermata tiga yang konyol dan bodoh yang mulai tertarik padamu, dan melangkah ke dunia manusia, saat kamu dengan paksa mencetak Eye of Destiny-ku. Kamu ditakdirkan untuk menjadi kutukan bagi takdirku. Ketika Anda membaca kenangan saya saat itu, saya melakukan hal yang sama kepada Anda. Anda hanya dapat melihat hutan yang megah dan menjemukan, hutan Great Star Dou. Namun dalam ingatan Anda, saya melihat aspek dan ekspresi kemanusiaan yang tak terhitung jumlahnya, dan saya melihat keindahannya. Saya berbeda dari makhluk jiwa lainnya. Saya bahkan tidak dibatasi oleh takdir, dan saya tidak mengalami hambatan dalam 100.000 tahun seperti mereka. Aku bisa terus hidup jika aku mau, dan meskipun aku tidak bisa sekuat di Tian dan yang lainnya,
bahkan diktator sejati yang tertidur di hutan Great Star Dou hanya akan menjagaku dengan baik. Dia tidak akan membiarkan bahaya apapun menimpaku, tetapi saya mengalami terlalu banyak kebosanan dalam beberapa ribu tahun hidup saya. Bagaimana saya bisa menahan rasa penasaran itu setelah melihat keindahan umat manusia? Oleh karena itu, aku menggunakan satu-satunya kesempatan yang kumiliki sepanjang hidupku untuk berubah menjadi manusia, dan aku menjadi Dewi Cahaya dalam ingatanmu. Setelah transformasi saya ditakdirkan untuk hanya dapat bertransformasi antara singa emas bermata 3 dan Dewi Cahaya, dan bahkan nama saya, Wang Qr, dibuat berdasarkan nama Wang Dong. Aku masuk ke dunia manusiamu, dan aku menggunakan sebagian darah naga emas di tubuhku, dan meniru naga emas dengan meniru. Dunia manusia sangat baru dan menarik bagiku, tapi di saat yang sama juga sangat asing. Lambat laun aku mulai merasa takut setelah kebahagiaan dan keingintahuanku yang sangat singkat, karena aku sama sekali tidak memahamimu, dan segala sesuatu tentang dunia manusia. Bahkan aku tidak tahu kenapa aku pergi ke Akademi Shrek seperti itu, dan kenapa aku muncul di hadapanmu. Kami bertemu lagi, tapi saya telah menjadi manusia. Anda tidak mengenali saya, tetapi saya mengenali Anda, dan perasaan itu begitu aneh sekaligus ajaib. Mungkin karena hubungan antara mata takdir kita. Ketakutanku hilang saat aku berada di sisimu, dan aku merasa sangat aman dan terjamin. Oleh karena itu, saya masuk Akademi Shrek dan tiba di sisi Anda. Saya ingin melihat bagaimana Anda menjalani hidup Anda, dan apa perbedaan antara Anda manusia dan kami makhluk jiwa. Pada saat itu, aku mengetahui bahwa orang yang merupakan teman baikmu sebenarnya adalah seorang perempuan, dan kalian berdua sebenarnya telah menjadi sepasang kekasih. Aku merasakan perasaan masam di hatiku saat itu, dan baru saat itulah aku menyadari bahwa penampilan yang aku ubah adalah bagaimana penampilannya ketika dia besar nanti. Saya mulai merasa sedikit kewalahan dan bingung sekali lagi. Selama waktu itu, aku ingin pergi dan kembali ke hutan Great Star Dou karena kekuatan asal takdirku berasal dari hutan Great Star Dou, dan karena aku telah menyelinap keluar. Namun, saya tidak tega meninggalkan kesempatan untuk memasuki dunia manusia ini. Aku tahu jika aku pergi begitu saja, hampir mustahil untuk kembali ke sisimu meskipun aku menginginkannya. Oleh karena itu, aku tetap tinggal, dan mengikuti kalian ke hutan Great Star Dou sehingga kami dapat menemukan cincin jiwa yang cocok untukmu. Saya adalah makhluk jiwa, namun saya membantu Anda berburu dan membunuh makhluk jiwa. Bukankah itu lucu? Meskipun aku biasanya haus darah, dan aku suka membunuh, makhluk-makhluk jiwa itu adalah saudaraku, saudara-saudaraku. Setelah itu, aku mendengarkanmu menceritakan kisahmu dengan ibumu. Menelusuri ingatanmu dan mendengarkanmu menceritakan kisahmu sangatlah berbeda, dan pada saat itu, aku tiba-tiba menyadari bahwa makhluk jiwa dan manusia itu berbeda, kita pada dasarnya berbeda dalam emosi dan perasaan kita. Emosi yang dimiliki manusia adalah hal-hal yang tidak dimiliki oleh makhluk jiwa. Dan pada saat itulah aku bertekad untuk tetap tinggal. Aku ingin mencoba dan melihat apakah aku bisa lebih baik dari Dong Er di hatimu. Saya segera menyadari betapa tidak realistisnya pemikiran ini. Setelah menjalani hidup dan mati bersamamu, bahkan aku tidak tahu bahwa kamu menjadi semakin penting bagiku, dan kesanmu semakin kuat di hatiku. Karena hubungan timbal balik dan tarikan antara mata takdir kita, Anda adalah takdir pertemuan terbesar saya. Aku mulai menyukaimu. Aku senang melihatmu, dan aku senang berada di sisimu. Namun, kamu mulai menolak dan mengucilkanku karena Dong Er. Mungkin Anda merasa seperti itu karena ancaman yang dirasakan Dong Er dari saya terlalu kuat dan berlebihan. Saya bahkan sedikit bangga saat itu. Jadi bagaimana jika kita terlihat identik? Aku akan lebih kuat dari dia, jadi aku akan merebutmu dari tangannya. Tapi aku tidak tahu bagaimana membuatmu menyukaiku, bagaimana membuatmu jatuh cinta padaku. Aku sangat tersesat saat itu, sampai suatu hari, ketika aku melihatmu dengan tidak sabar meninggalkan akademi dengan ekspresi cemas dan khawatir. Keingintahuanku terguncang, dan keingintahuanku membuatku mengikutimu ke suatu negeri yang jauh. Kecerdasanmu, tekadmu, dan kekeras-kepalaanmu terhadap Dong Er terus menggerakkanku. Saat aku melihatmu menelan air matahari yang berkobar, yang cukup panas untuk melelehkan logam, ke dalam perutmu sehingga kamu bisa memuntahkan sebagian darahmu sendiri,
tahukah kamu bagaimana perasaanku? Itu pertama kalinya saya merasakan sakit hati, dan itu sangat-sangat menyakitkan. Dan saat itulah aku mengerti apa itu cinta. Kamu bisa saja mengabaikan hidupmu sendiri dan mengorbankan dirimu demi Dong-er. Tapi pernahkah kamu berpikir tentang betapa sakitnya hatiku ketika aku berada di sisimu, dan ketika aku melihatnya? Kamu menjadi seperti kamu yang dulu? Ketika aku memuntahkan darahku sendiri dan memetik rumput kerinduan yang patah hati lagi untukmu. Aku tahu bahwa aku telah jatuh cinta padamu, dan itu tidak dapat ditarik kembali, bahkan saya merasa sangat konyol dan bodoh, karena kami berbeda. Anda adalah manusia, dan saya adalah makhluk jiwa. Seharusnya kita bersikap dikotomis sepenuhnya, namun saya begitu bodoh, seolah-olah saya adalah seekor ngengat yang tertarik pada api, dan terbang langsung ke dalam api tersebut. Kamu sangat menyakitiku setiap saat, dan aku merasakan sangat sakit, tapi aku tidak tega meninggalkanmu setiap saat. Hanya pada saat Dong-er mati untukmu, aku menyadari bahwa cintanya padamu jauh lebih dalam daripada cintaku karena aku ragu-ragu pada saat itu. Aku berpikir jika dia meninggal, aku bisa bersamamu selamanya. Cintaku padamu pada akhirnya memiliki sedikit keegoisan, tapi cintanya tidak. Cintanya padamu murni. Dia bisa mengorbankan nyawanya demi Anda tanpa ragu sedikit pun, sama seperti yang Anda lakukan untuknya. Sepertinya aku mengerti pada saat itu, bahwa aku selalu menjadi orang luar di antara kalian berdua, dan aku tidak pernah menjadi orang lain selain orang luar. Oleh karena itu, saya pergi, dan kembali ke hutan Great Stardow. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Dan aku akan mengubur semua yang terjadi di antara kita di masa lalu, dan aku akan membiarkan masa lalu berlalu selamanya. Saya telah belajar bagaimana manusia saling mencintai, tapi saya tidak belajar bagaimana melupakan. Aku tidak bisa melupakanmu, oleh karena itu, aku datang ketika aku merasa kamu dalam bahaya. Kali ini, Dong-er tidak berada di sisimu, dan kami tidak berada di dalam lembah pertanyaan cinta Yin-yang. Kali ini, aku tidak akan kalah darinya. Dia sedang tertidur lelap, jadi tidak mungkin dia bisa bersaing denganku. Wang Qiu'er menyajikan segalanya melalui kesadarannya ke dalam pikiran Huo Yuhao, dan dia merasa otaknya berantakan total. Meskipun semangatnya sudah sangat lemah. Setiap kata yang diucapkan Qiu'er kepadanya dalam pikirannya mengejutkan dan membuatnya takjub pada tingkat yang tak terbayangkan. Huo Yuhao tidak menyadari bahwa kekuatan spiritualnya, yang terus menyala sebelumnya, sebenarnya telah berhenti menyala. Wang Qiu'er bisa merasakan rasa asin mengalir ke mulutnya melalui sudut bibirnya, dan air mata sudah mengalir di wajahnya. Namun, dia masih memegang kepala Huo Yuhao sekuat yang dia bisa, sehingga dahinya masih menempel erat ke dahinya. Qiu'er. Kesadaran Wang Qiu'er masuk ke dalam pikiran Huo Yuhao sekali lagi. Hehehe. Sebenarnya aku suka keadaanmu sekarang karena kamu tidak akan melawan, dan kamu akan menerima semuanya dalam diam. Betapa aku berharap bisa menghabiskan kekekalan bersamamu seperti ini. Terima kasih Yuhao, karena kamu akhirnya memberitahuku bahwa ada ruang untukku di hatimu. Pada akhirnya, saya tidak menyia-nyiakan pengalaman saya tentang cinta yang dimiliki manusia. Mungkin saat ini aku sudah menjadi lebih seperti manusia. Terima kasih, Yuhao. Mungkin ini adalah hasil terbaik bagi kita. Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah terpisah lagi. Cahaya emas ilusi berkelap-kelip berirama di tubuhnya. Baik Nan Qiuqiu maupun Nan Shuihui, yang dilindungi di bawah cahaya keemasan ini. Terkejut menyadari bahwa tubuh mereka telah menjadi seperti patung, dan mereka tidak dapat bergerak satu inci pun. Mereka dapat melihat bahwa cahaya keemasan yang memancar dari tubuh Wang Qiu'er mulai menyerupai api, sementara langit dan bumi tampak kehilangan warna pada saat itu. Seluruh tubuh Wang Qiu'er menjadi sedikit buram, dan dia berubah menjadi bola cahaya yang menyerupai bentuk manusia. Setelah itu, dia melebur melalui titik di mana dahinya menempel erat ke dahi Huo Yuhao. Dia perlahan melebur ke dalam tubuh Huo Yuhao, sedikit demi sedikit. Tidak, Qiu'er. Huo Yuhao tidak bisa berteriak, karena bibirnya masih terkunci rapat dengan bibir Wang Qiu'er. Pada saat ini, Nan Shuihui dan Nan Qiuqiu dapat dengan jelas mendengar teriakannya. Seruan histeris yang datang dari dunia spiritualnya, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan proses ini, yang hampir seperti upacara ketuhanan. Garis-garis cahaya mengalir ke dahi Huo Yuhao terus-menerus. Wang Qiu'er tampak seperti emas cair, dan dia dengan lembut menyebar ke setiap bagian tubuh Huo Yuhao.
Dia dengan lembut menyatukan dirinya ke dalam tubuhnya, dan seluruh tubuh Huo Yuhao ditutupi dengan warna emas, proyeksi Huo Yuhao sendiri yang melayang di atas kepalanya diam-diam dan diam-diam menghilang. Api spiritual yang mengamuk dipadamkan oleh warna-warna emas yang mengalir ke dalam dirinya, tubuh Wang Qiu'er terus mengalir ke tubuh Huo Yuhao hingga hanya diri virtualnya yang tersisa. Dia masih terlihat seperti dulu, tapi dia menjadi transparan. Sebuah mata vertikal yang sangat besar berdiri sebagai latar belakang di belakangnya, dan proyeksi singa emas bermata tiga berkedip-kedip. Namun, singa itu sedang melihat ke langit saat ini, dan yang ada hanya kepuasan di ketiga matanya. Jangan lakukan ini, Qiu'er. Huo Yuhao merasa seolah lava mengalir melalui tubuhnya saat panas mengelilingi setiap inci tubuhnya. Semua kelemahannya digantikan oleh kekuatan pada saat ini, dan dia merasa seolah-olah seluruh dirinya menyatu dengan yang lain. Lautan spiritual Huo Yuhao menjadi berlimpah sekali lagi saat air laut keemasan mengalir deras melewatinya. Semuanya berwarna keemasan cemerlang dan sangat menarik perhatian, tiga proyeksi bersinar dan melayang di atas lautan spiritualnya satu demi satu. Mereka masing-masing bertransformasi menjadi seorang pemuda tampan dan dua wanita. Pemuda tampan itu memiliki rambut putih panjang, dan 10 lingkaran cahaya emas melingkari tubuhnya. Salah satu wanita mengenakan gaun hijau giok yang mengalir, dan ada sedikit rasa tidak patuh dan pantang menyerah di tengah kecantikannya. Wanita lainnya berkembang dengan arogansi dingin seolah-olah dia adalah musim dingin yang manis di es yang keras. Dua wanita lainnya melakukan gerakan yang sama, tapi mereka tidak menutup mata. Mata mereka yang mempesona penuh dengan rasa hormat dan kerinduan, tidak diragukan lagi bahwa pemuda tampan ini adalah Skydream Icheworm. Sedangkan dua wanita lainnya adalah permaisuri es dan permaisuri salju. Permaisuri es telah menjadi seperti dulu, dan sepertinya dia telah memulihkan sebagian ingatannya. Ketiga makhluk kuat ini sama sekali tidak bersemangat atau gembira dengan transformasi mereka saat ini. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan emosi yang tak terlukiskan, tentu saja mereka tahu apa yang baru saja terjadi. Pada saat itu, bahkan mereka tidak tahu bagaimana cara memadamkan api spiritual Huo Yuhao dengan seluruh kekuatan dan kekuatan mereka. Namun, Wang Qiu'er melakukannya, dan mereka berlutut di belakangnya. Huo Yuhao bukan satu-satunya orang yang diselamatkan Wang Qiu'er, mereka juga diselamatkan, dan meskipun mereka bisa terus bertahan hidup dalam dunia spiritual Wang Qiu'er, hasil itu bukanlah sesuatu yang mereka inginkan. Dalam hal usia dan budidaya, meskipun Wang Qiu'er adalah kaisar binatang, singa emas bermata tiga, ia hanya memiliki budidaya beberapa puluh ribu tahun. Secara alami, dia tidak dapat mengambil tiga makhluk kuat ini, yang masing-masing memiliki setidaknya 400.000 tahun budidaya. Tapi ketiga makhluk kuat ini tahu bahwa apa yang dilakukan Wang Qiu'er untuk Huo Yuhao bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan. Jadi mereka berlutut untuknya karena rasa hormat, pengorbanan. Iya, hanya pengorbanan saja yang mampu menghasilkan perubahan luar biasa. Wang Qiu'er adalah wujud manusia dari singa emas bermata tiga, yang juga merupakan kaisar binatang, dan dewa binatang takdir. Tidak peduli seberapa mirip penampilan, kepribadian, dan emosinya dengan manusia, pada akhirnya dia tetaplah makhluk jiwa. Soul Beast selalu menjadi cincin jiwa setelah kematian, dan master jiwa manusia dapat menyerapnya begitu mereka mencapai kemacetannya. Para master jiwa bergantung pada cincin jiwa untuk menerobos kemacetan mereka, namun, ada situasi yang sangat khusus di antara makhluk jiwa. Jika makhluk jiwa bersedia mengorbankan dirinya untuk menjadi cincin jiwa manusia, maka cincin jiwanya akan menyatu dengan master jiwa pada tingkat tertinggi. Namun, makhluk jiwa ini akan kehilangan nyawanya dalam prosesnya, dan bahkan rohnya akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam roh master jiwa tersebut selama proses fusi ini. Roh jiwa binatang akan hilang selamanya. Proses peleburan yang membutuhkan kematian tanpa timbal balik sama sekali ini dikenal sebagai pengorbanan. Wang Qiu'er ingin menyelamatkan Huo Yuhao, dan dia ingin memastikan bahwa dia tidak akan mati setelah lautan spiritualnya dibakar, jadi dia memilih metode yang paling intens, kejam, tegas, dan penuh gairah. Cacing es mimpi langit, permaisuri salju, dan permaisuri es tidak berani melakukannya, namun Wang Qiu'er melakukannya demi Huo Yuhao. Seperti yang dia katakan, dia tidak ingin kalah dari Wang Dong'er lagi, dan dia tidak akan pernah kalah dari Wang Dong'er lagi saat ini. Dia tahu bahwa meskipun dia mengambil ruang di hati Huo Yuhao, dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Wang Dong'er.
Upacara ini adalah satu-satunya cara agar tubuh, jiwa, dan segala sesuatu yang ada pada dirinya dapat diintegrasikan ke dalam tubuhnya sehingga dia tidak akan pernah terpisah darinya. Dia menawarkan dirinya kepada Huo Yuhao bukan hanya untuk menyelamatkannya. Pada saat yang sama, dia melakukannya karena gairah membara di hatinya. Dia memilih metode yang paling membanggakan untuk mengumumkan kedaulatannya atas Huo Yuhao. Setelah upacara ilahi ini selesai, Wang Qiu'er dan Huo Yuhao tidak akan pernah terpisah. Mereka benar-benar menjadi satu tubuh. Mungkin ini adalah takdir mereka sejak dahi Huo Yuhao menempel di dahi Huo Yuhao. Sejak dia mendapatkan mata takdirnya darinya, dia adalah dewa binatang takdir. Tapi dia tidak bisa lepas dari takdir dan tarikan takdir pada akhirnya, lautan spiritual Huo Yuhao dan kekuatan jiwanya disublimasikan menjadi miliknya. Dan semua yang dimilikinya menyatu dengannya dengan cepat. Lautan spiritualnya yang terbakar kembali ke bentuk aslinya, dan bahkan lebih besar dari sebelumnya. Lautan spiritualnya sepenuhnya melangkah ke alam material konkret, dan dalam hal kekuatan spiritual Huo Yuhao, dia sekarang berada di antara makhluk paling kuat di dunia. Sebuah lingkaran cahaya diam-diam muncul di tubuh Huo Yuhao. Dan itu menarik 5 lingkaran lainnya yang masing-masing berwarna putih, ungu, hitam, dan hitam. Cincin jiwa terbaru ini terletak di bagian belakang, tetapi memiliki warna emas yang khas. Itu bersinar dengan warna kemerahan yang samar tetapi tetap mempertahankan kecemerlangan dan elemen emas yang mempesona. Ini adalah ketiga kalinya cincin jiwa aneh yang melampaui cincin jiwa normal muncul di tubuh Huo Yuhao. Cincin jiwa jutaan tahunnya yang berwarna putih mengkilap, cincin jiwa oranye emasnya yang mewakili semangat permaisuri salju, dan cincin jiwa emas mawar terbaru ini membuat Huo Yuhao tampak seperti makhluk yang datang dari dunia lain seolah-olah dia bukan makhluk yang datang dari dunia lain. Saya adalah seorang master jiwa dari benua Douluo. Akhirnya, semua warna emas itu menyatu sepenuhnya ke dalam tubuhnya, dan bola cahaya yang berputar dengan cepat akhirnya berhenti, dan perlahan-lahan turun ke tanah. Segala sesuatu di sekitar mereka masih hitam dan putih sementara guntur menggelegar di langit. Angin kencang dan histeris bertiup di udara saat gunung-gunung berguncang dan bumi bergetar pada saat itu, dan kilat berkilauan dan menyambar di langit. Guntur menggelegar bergema terus-menerus, seolah langit dan bumi akan hancur berkeping-keping. Secercah cahaya merah darah berkelap-kelip jauh di cakrawala, dan tekanan yang sangat besar dan tak terlukiskan menyebabkan semua makhluk jiwa di benua Douluo mengangkat kepala mereka pada saat yang bersamaan. Di dalam hutan Great Star Dou, guntur terus menggelegar saat hujan deras mengguyur dari langit. Seluruh hutan Great Star Dou menyaksikan hujan deras yang tidak akan mereka lihat lebih dari sekali dalam 1 abad. Tapi anehnya, tidak ada satupun awan gelap di langit. Hanya ada sepetak warna merah darah di ujung lain dari hujan badai ini, dan langit di atas seluruh hutan Great Star Dou diwarnai dengan warna merah darah yang sama, bayangan yang membawa aura kuat naik ke langit satu demi satu dan menerobos pepohonan dari wilayah inti hutan Great Star Dou. Bentuk dan ukurannya berbeda-beda, namun semuanya memancarkan aura yang tak tertandingi dan menakutkan. Aura mereka menjadi semakin menakutkan ketika bayangan ini semakin dekat ke wilayah inti hutan Great Star Dou, dan setiap makhluk yang berani terbang keluar dari hutan Great Star Dou adalah individu terkuat di tempat ini, tempat makhluk jiwa paling kuat di dunia. Benua berkumpul dan bertengger, seorang pria berjubah hitam panjang melayang diam-diam di langit di atas wilayah inti hutan Great Star Dou. Setiap aura di sekelilingnya sangatlah kuat. Namun tak seorang pun berani melayang lebih tinggi darinya di langit. Pria ini memasang ekspresi muram, tegas di wajahnya. Rambut hitamnya yang tergerai tersampir di belakangnya dan terentang sempurna hingga pergelangan kakinya tanpa ada perbedaan sedikit pun. 2 helai rambut emas terlihat sangat mencolok di tengah semua rambut hitamnya, dan itu tergantung di depannya tanpa suara. Dia sedang melihat warna darah di langit saat ini. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan meraih sesuatu di udara. Aura menakutkan yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan gerakan meraihnya tampak seolah-olah dia sedang merobek langit. Seluruh hutan Great Star Dou bergetar pelan, dan langit berubah dengan cepat. Untuk sesaat, luka hitam sepanjang 100 meter muncul di langit begitu saja. Lubang hitam menganga ini seolah-olah memiliki daya isap yang tak terbatas, dan semua makhluk kuat di sekitarnya buru-buru mundur karena takut tersedot ke dalam luka ini. Namun, setelah beberapa saat, tidak terjadi apa-apa di dalam luka hitam yang luar biasa itu sebelum menutup kembali.
Warna darah di langit tidak berubah, dan tidak ada yang muncul dari dalam luka hitam itu pada saat ini. Sosok hijau giok melayang di langit dari kejauhan, tepat menuju pria berambut hitam ini. Sosok hijau giok ini muncul di hadapan laki-laki berambut hitam dalam sekejap mata seolah-olah telah melampaui ruang dan waktu. Dia adalah wanita yang sangat cantik, dan rambut panjangnya yang berwarna hijau giok disampirkan ke belakang kepalanya. Matanya juga berwarna hijau giok, dan sosoknya panjang dan ramping, sementara gaun panjang berwarna hijau muda menonjolkan sosok langsingnya dengan sempurna. Dia memiliki tangan seputih salju yang menyerupai bunga teratai lembut, dan sepasang sayap yang tampak seperti dipahat dari permata dan permata yang terbentang dari belakang punggungnya. Sayapnya juga berwarna hijau giok. Dan setiap bulunya mempesona dan menarik perhatian. Warna-warna hijau cemerlang dan cerah itu dipenuhi dengan energi kehidupan, dan semua itu membuatnya tampak seperti dewi yang mengharukan dan mempesona. Mata wanita yang sangat cantik ini terlihat sangat khawatir dan cemas. Dia berhenti di depan pria berambut hitam setelah terbang cepat ke arahnya dan bertanya, "Ada apa, Ditian? Apa sebenarnya yang terjadi?" Ya, pria tampan yang memiliki rambut hitam sepanjang mata kaki ini dikenal sebagai binatang buas terkuat di dunia saat ini. Dia adalah pemimpin dari 10 binatang buas besar di benua Douluo, dan dia adalah diktator hutan bintang besar Dou. Dia adalah raja dari Raja Binatang Buas, Raja Naga Hitam bermata emas, Ditian. Ditian menatap dingin ke arah wanita cantik yang memancarkan energi kehidupan saat dia merendahkan suaranya dan berkata, "Sesuatu telah terjadi pada binatang yang menguntungkan." "Apa?" Wanita cantik itu berseru kaget. "Pantas saja aku merasa sangat terkekang. Apa yang terjadi dengan binatang menguntungkan?" Ditian merendahkan suaranya dan berkata, energi kehidupannya mengalir dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. "Saya mencoba menggunakan Deschent untuk membawanya kembali, tetapi tidak ada efek apapun." Ekspresi wanita cantik itu berubah drastis. Kaisar binatang menguntungkan, keberadaan singa emas bermata tiga, sangatlah penting bagi seluruh hutan bintang besar Dou. Kemampuan singa emas bermata tiga memungkinkan makhluk jiwa normal tumbuh lebih cepat, dan dia memungkinkan mereka menjadi makhluk kuat lebih cepat dari biasanya. Namun, dia bahkan lebih penting bagi raja binatang tingkat atas ini. Jauh lebih aman bagi mereka untuk menerobos kemacetan setiap 100.000 tahun dengan kendali singa emas bermata tiga atas takdir. Selain itu, singa emas bermata tiga juga membiarkan budidaya mereka tumbuh lebih cepat dari biasanya. Dalam beberapa milenium terakhir, kekuatan keseluruhan hutan bintang besar Dou telah meningkat pesat karena singa emas bermata tiga, dan mereka telah mengkonsolidasikan dan mempertahankan posisi mereka sebagai habitat nomor satu di benua Douluo. Bagaimana mungkin wanita cantik ini tidak terkejut ketika Ditian menyebutkan bahwa sesuatu telah terjadi pada singa emas bermata tiga? Dia bukan satu-satunya yang tercengang. Raja binatang lain di sekitar mereka yang telah mendengar kata-kata Ditian melihat ekspresi satu sama lain juga berubah secara drastis. Mereka yang relatif pemarah tidak dapat menahan diri, dan mereka meraung dan melolong dengan marah ke langit. Seketika, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bersujud, dan aura keras menyembur keluar dari hutan Great Star Dou. Nafas wanita cantik itu sedikit terengah-engah, dan dadanya yang berdada naik turun. "Kalau saja aku berada di sisinya, aku bisa menyelamatkan nyawanya. Apapun yang terjadi." "Ditian, bisakah kamu menggunakan Deschent untuk mengirimku ke sini?" Ditian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kita terlalu jauh. Tidak mungkin aku bisa mengetahui posisinya secara pasti kecuali dia bekerja sama denganku. Namun, tidak mungkin dia bisa bekerja sama dengan kita, karena dialah yang menyebabkan energi hidupnya hilang. Jika perasaanku benar, aku khawatir binatang menguntungkan itu." Dia berhenti sejenak, dan kata-kata terakhirnya diucapkan tanpa suara, dan hanya wanita cantik di sampingnya yang bisa mendengarnya. "Apa? Bagaimana mungkin?" Wanita cantik itu berseru kaget sekali lagi, mata hijau gioknya yang mempesona dipenuhi rasa tidak percaya. Mata Ditian tampak serius dan tegas. "Manusia, manusia! Selir giok, kamu tidak bisa menghentikanku kali ini. Kitalah yang seharusnya menguasai dunia ini. Manusia telah mengancam kelangsungan hidup spesies kita untuk terakhir kalinya. Segudang Raja Iblis, Raja Beruang, dan Raja Merah. Sampaikan pesanan saya." Bum, 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 petir berwarna darah turun dari langit, meliputi beberapa puluh kilometer persegi di sekelilingnya.
Langit dan bumi seakan turun ke lautan darah, dan sensasi mengerikan itu terasa seperti akhir dunia. Di tengah petak besar petir berwarna darah itu, hanya ada satu petak tanah, berukuran kurang dari 10 meter persegi, yang tidak tersentuh. Huo Yuhao berdiri di ruang itu, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat air mata terus-menerus menetes dari matanya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Qiuer masih berdiri di depannya dalam bentuk virtualnya. Wajah cantiknya hampir transparan, dan tidak lagi memiliki rasa dingin seperti biasanya. Yang tersisa hanyalah senyuman tipis dan hangat. Jangan sedih. Kamu tidak begitu tampan pada awalnya, dan kamu bahkan lebih jelek ketika kamu menangis. Sebenarnya, kamu harus menyalahkanku karena egois Dong Er pernah mati untukmu. Tapi kematiannya tidak selengkap kematianku. Hehe, kali ini aku telah sepenuhnya mengintegrasikan diriku ke dalam dirimu sebagai satu tubuh. Jika kamu merindukanku, maka kamu harus menjaga dirimu dengan baik, dan kamu harus berbaik hati terhadap kemampuan yang telah aku berikan kepadamu. Entah kenapa aku tak merasakan sedikit pun kerinduan terhadap dunia ini meski aku hendak meninggalkannya. Aku bahkan merasa belum mati sama sekali, malah mendapatkan kehidupan baru. Apa yang terjadi, meskipun aku bukan makhluk jiwa 100.000 tahun, aku akan memberimu dua keterampilan jiwa seperti makhluk jiwa 100.000 tahun pada umumnya. Pada saat yang sama, saya percaya bahwa tidak ada orang lain yang lebih cocok daripada saya untuk menjadi tulang jiwa kepala Anda. Anda akan mendapatkan mata takdir yang sebenarnya, dan Anda akan memiliki kekuasaan atas takdir. Aku harus pergi, sayangku. Aku tidak akan menjadi sepertimu, aku tidak akan membiarkan orang yang mencintaiku melupakanku sebelum aku mati. Saya harap Anda akan mengingat saya selamanya, dan Anda akan selalu merindukan saya. Sesuatu mungkin terjadi di hutan Great Stardou setelah aku pergi. Anda harus segera pergi ke sana untuk melihatnya. Saya telah menawarkan semua yang saya miliki kepada Anda, dan bahkan jika mereka menemukan Anda, mereka tidak akan melakukan apapun terhadap Anda. Karena kekayaan Great Stardou Forest akan berakhir jika Anda mati. Wang Qiuer tiba-tiba berhenti saat dia mengucapkan kata-kata ini. Matanya berkaca-kaca saat dia menatap Huo Yuhao, dan dia tersenyum sedih. Aku tidak tega meninggalkanmu. Jangan lupakan aku. Aku mencintaimu. Bersenandung. Cahaya berwarna darah di langit yang menghujani bumi tiba-tiba berhenti pada saat ini, dan sosok ilusi Wang Qiuer meledak dengan cahaya. Cahaya keemasan yang kuat meluas ke ujung bumi seolah-olah hendak menelan seluruh dunia, dan kemudian menghilang di saat berikutnya, hanya menyisakan tengkorak emas yang kira-kira sebesar kepalan tangan. Tengkorak emas ini melayang di depan Huo Yuhao dengan tenang, mata takdir Huo Yuhao terbuka di dahinya, dan sinar keemasan keluar dari mata takdirnya, mendarat di tengkorak emas itu. Tengkorak emas segera menjadi transparan dan menyerupai kristal air emas yang perlahan melayang ke depan. Tengkorak itu menjadi semakin kecil saat itu dan akhirnya terbang di depan Huo Yuhao saat berubah menjadi sinar emas yang menghilang ke dalam mata takdirnya. Tubuh Huo Yuhao tiba-tiba bergetar. Dan aura menakutkan yang tak terlukiskan keluar dari tubuhnya. Warna darah di langit menjadi keemasan ketika pilar emas besar turun dari langit dan menghantam kepala Huo Yuhao. Mata Huo Yuhao menjadi kosong, dan dia langsung pingsan. Nan Shui-Shui dan Nan Qiu-Qiu tidak jauh darinya, dan mereka dapat dengan jelas melihat bahwa seluruh tubuh Huo Yuhao bersinar dengan sambaran petir emas setelah dia disambar pilar emas itu. Transformasi mulai terjadi pada tubuhnya, rambut hitamnya secara bertahap ditutupi oleh lapisan emas, dan akhirnya menjadi warna emas gelap yang khas. Sebuah mata vertikal besar muncul di belakang punggungnya. Mata ini berwarna emas, tetapi pupilnya berwarna hitam putih. Warna hitam dan putih berkedip bergantian seolah-olah itu nyata dan material, seberkas cahaya lain turun dari langit dan mendarat di tubuhnya tepat pada saat ini. Kali ini, sinarnya berwarna merah tua, seolah-olah itu adalah sinar api. Selanjutnya berkas cahaya jingga, kuning, hijau, nila, biru, dan ungu turun dari langit satu persatu, membentuk warna pelangi bersama dengan berkas cahaya merah yang datang sebelumnya. Perubahan kecil akan terjadi pada watak Huo Yuhao setelah setiap pancaran cahaya turun ke tubuhnya, dan bahkan penampilannya pun berubah secara halus. Dia tidak dianggap sangat tampan sebelumnya, tapi sekarang dia menjadi lebih tampan. Nan Qiu-Qiu berdiri tepat di sampingnya,
dan dia memiliki perasaan terkuat tentang segala hal. Huo Yuhao masih sama dengan orang di depannya, dan dia masih bisa mengenalinya dengan satu tampilan, tapi dia menjadi lebih tampan dan berbeda dari sebelumnya. Lapisan cahaya aneh muncul di tubuh Huo Yuhao setelah 7 warna pelangi mengurapinya secara berurutan. Cahaya ini memiliki 7 warna, dan secara bertahap membawanya ke langit, di mana tubuh tak sadarkannya menyilangkan kaki dan duduk. Setelah itu, mata vertikal itu berubah menjadi sinar cahaya yang mengalir terus-menerus melalui mata takdir di keningnya. Mata Nan Qiuqiu benar-benar tak bernyawa dan membeku saat dia melihatnya. Apakah orang ini masih manusia? Apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Nan Qiuqiu dan Nan Shui tidak bisa mendengar percakapan Huo Yuhao dan Wang Qiuer, tapi segala sesuatu yang terbentang di depan mata mereka terlalu mencengangkan bagi mereka.